Halo Cinecrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Nita. Ya kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru dari Supermedia Pictures ya, yang berjudul Bukan Cinderella. Yes. Ini sebuah film yang berdasarkan novel ya. Wattpad sih. Oh, Wattpad dari yang nulisnya. Karyanya Dety Asmi. Iya, dan di sini disutradarai oleh Adi Garin, terus ditulisnya oleh Queenie. Cast-nya ada Fujianti Utami, Rafael Adwell, Terus ada Gusti Raihan, ada Raisya Bawazir, Iya, terus ada Ence Bagus, Tata ya. Ginting. Dea Lestari, Iya, terus ada itu Putri Ayudhya. Putri Ayudhya. Bukan Cinderella ini bercerita tentang Amora yang sepatunya tertukar dengan Adam. Mereka ini berasal dari dua kelas yang berbeda. Kalau Adam ini dari kelas unggulan gitu ya, sementara Amora ini dari kelas yang bisa dianggap buangan gitu. Sampai akhirnya mereka dari sana sering konflik dan Adam ditantang buat nyatain perasaan cintanya ke Amora. Yang disuka apa ya, konfliknya mungkin ya, konfliknya menarik karena konflik antara kelas unggulan yang berprestasi sama kelas buangan yang dianggap bikin onar gitu. Itu seru sih buat anak sekolah ya. Itu termasuk konflik-konflik yang bisa digunakan untuk kisah cinta remaja gitu ya, kayak mungkin kalau di luar Meteor Garden kan itu dari orang kaya ke orang miskin, mungkin kalau ini kayak kelas pintar dan kelas yang biasa aja gitu. Cameo yang teman-teman sekolahnya tuh beneran kelihatan ya anak-anak SMA gitu kan. Geng gitu ya. Iya, kayak misalnya orang-orang yang teman-teman sekelasnya kayak kelihatan, oh ini mukanya masih muka-muka anak SMA. Berpembelah ya buat jadi anak sekolah ya. Mungkin scoringnya ya lumayan oke karena cukup membangun suasana, membantu film ini gitu. Jadi lebih terasa aja sih. Kalau dari itu nggak ada yang ngeganggu sih, kayak aman sih. Kayak dari pengambilan gambar juga nggak bagus ya. Masih bisa dinikmatin lah ya. Betul. Masih bisa dinikmatin, tapi tapi apa tapinya? Iya, di sini banyak kurangnya karena ya itu kan kita nonton film dan kita butuh alur ceritanya, jalan ceritanya, dan ternyata lagi-lagi ya di kebanyakan film yang diadaptasi dari Wattpad ya berujungnya seperti ini. Ya, ceritanya pokoknya loncat sini, pertama gini, lompat gitu. Kekurangannya sebenarnya di aktingnya Fuji ya, maksudnya dia itu 90% di sini filmnya teriak-teriak, marah-marah, bete gitu. Padahal ngelihat background keluarganya itu harmonis, ibu bapaknya manis ya, ayah bundanya gitu, harmonis. Tapi kenapa bisa Fuji dari latar belakang keluarga yang baik-baik aja jadi pemarah gitu? Dan itu tuh menular juga ke teman-teman yang suka teriak-teriak, marah-marah. Itu hampir di sepanjang film itu ya kebanyakan Fuji teriak-teriak dan marah-marah sih, padahal bisa aja dialognya nggak harus gitu sih. Teman-teman ya emang cocok sih untuk memerankan teman-teman yang masih sekolah gitu SMA. Cuman menurut aku ini kayaknya terlalu banyak nggak sih gengnya? Kayaknya cukup Eka dan satu lagi tuh siapa? Kinan. Ya kayaknya udah cukup deh mereka bertiga gitu buat ini tuh segeng, dan kalau nggak ada juga kayaknya nggak apa-apa. Dan banyak banget adegan tentang teman-teman yang berantem sama kelas unggulan juga nggak ada juga, kayaknya nggak apa-apa gitu sih. Ya itu sebenarnya karena waktu. Balik lagi ke ceritanya nggak bener ya. Filmnya nggak ada pun nggak apa-apa sebenarnya. Dan mungkin ini lebih cocok kalau tayang di OTT kita masih bisa oh ya udah aja gitu kan, kita nggak akan kita udah nyempetin waktu nonton ke bioskop gitu kan. Kayak Dirnatan juga masih oke kan. Gitu. Dia masih bener ceritanya masih dipikirin gitu. Kayak kok ini nggak mungkin tiba-tiba kayak gini. Ini tuh masih kayak ya tadi, jadi scene-scene penting doang yang diambil dari si Wattpad-nya mungkin, dan langsung ditulis aja gitu. Oh ini scene pentingnya ini, ya udah langsung difilmkannya yang scene-scene pentingnya doang. Dan ya naskahnya juga kurang matang ya, maksudnya lemah banget sih karena banyak banget juga naskah yang dialognya yang nggak perlu, kayak misalnya pas motornya mogok, motor lo mogok ya jelas mogok gitu, nggak perlu diucapkan, dan kita udah melihat visualnya, dan ya setipe itu banyak lah gitu, kayaknya bisa diubah aja gitu. Ada adegan Fuji mukulin preman, terus dia lebam,
tapi make upnya tidak ada lebamnya. Iya, itu aneh sekali ya. Aku juga Terus, mikir. Kedua sih itu si Adam dipukulin, itu kan harusnya lebam. Dipukulinnya bukan sama satu orang loh. Berdua Iya, ya. berdua dikeroyok. Tapi terakhir pas ayahnya nonjok sekali pukul langsung ada lukanya. Itu anjir, gimana gak dipikirin gitu. Tidak konsisten karakternya kan. Dari mana tiba-tiba si Juna ngedeketin si Amora di tukang martabak. Apa alasan si Juna ngedeketin Amora? Itu nggak jelas banget sih. Sama ini sih flashback yang waktu ke TK. Iya, itu aja nggak ada. Itu teh maksudnya apa sih? Ingin menjembatani menuju Cinderella karena sepatunya tertinggal. Tapi itu maksa sih menurut aku, karena itu udah berlalu lama banget, terus tiba-tiba ke-recalling lagi gara-gara dia jadi pacar aku, terus tiba-tiba jadi romantisasinya dipaksakan. Itu iya kan, seenggaknya kalau kamu temenan pas kecil seenggaknya kenal lah gitu. Iya. Terus dari namanya juga kamu emang bukankah kamu temen dulu gitu. Iya, namanya ini kamu pernah sekolah di sini. Seenggaknya ada gitunya gitu. Enggak ini. Iya. Makanya itu juga nggak penting sih flashback itu, karena tidak mempengaruhi apa-apa pada film ini. Menyia-nyiakan pertama, Ence bagus dijadiin satpam. Sayang. Gitu doang, buat apa gitu. Aduh, itu mah bisa pakai satpam yang lain juga. Ini Ence bagus, Anda sia-siakan. Putri Ayudhya di sini bagian drama pas di close up mukanya mah ya dapet. Tapi kalau yang lain ya itu pada acting. Iya sih, sayang banget. Debutnya Fuji kali. Iya. Jadi actingnya masih kayak gitu. Dan karena dia juga di sini kayak nggak bisa mengeksplorasi acting dia nggak sih? Kayak ya udah berantem, marah-marah, teriak-teriak gitu-gitu lagi. Jadi ya apa juga yang mau ditonjolkan gitu. Mungkin dari... karena tidak dikasih karakter development, background iya, story sama iya, ya. Jadi ya udah jadi kamu aja. Kamu SMA kayak gimana marah-marah ya gitu. Bisa jadi sih. Scene favorit? Gak ada. Ada scene favorit? Ada scene memorable, ya action yang anjing kenapa harus ada tuh, yang si Adam kenapa tiba-tiba diem di mobil di depan rumahnya si Amora. Itu ngapain gitu kan? Yang sama bapaknya tiba-tiba diketok iya. Terus kan itu bapaknya nggak ada alasan kenapa bapaknya keluar, nggak ada. Iya, itu mobil siapa? Seenggaknya ada gitu. Tiba-tiba gitu. Iya, tiba-tiba keluar rumah. Favorit ya. Iya. Terus sama ini yang ciuman tuh. Oh iya, di kelas, di sekolah. Iya, itu tuh buat apa aja? Ditonton loh itu sama temen-temennya deh. Ya udah ya. Sekarang kita pacaran beneran gitu ya. Wah, pokoknya ya tonton aja lah sendiri buat kalian seperti apa. Langsung ke skor aja mungkin buat bukan Cinderella. Dari aku 4/10 ya buat mungkin scoring, pemeran senior pendukungnya, terus juga untuk cerita ya, topiknya oke sih, kayak kelas unggulan versus kelas bikin onar, sama satu lagi sekolahnya kali ya, lingkungannya bagus. Mungkin dari saya 3 saja. Ya masih ada lah beberapa yang bisa ya udah aja, nggak terlalu mumet lah nontonnya juga. Bisa dinikmati lah buat para remaja. Emang mungkin target pasarnya buat remaja yang tidak. Aku juga waktu nonton ada yang ya teenager gitu, mereka ketawa gitu pas ada adegan komedinya, jadi terhibur sih pasti. Iya, mungkin emang yang tidak mementingkan cerita, yang penting ada junjungannya, ada orang yang dia fans, ada dia yang suka di film, ya udah cukup sekian saja ya review dari kita berdua. Dan mungkin buat kalian yang emang belum nonton Bukan Cinderella, tonton dulu Bukan Cinderellanya, baru nanti berkomentar ya. Jangan nonton dari trailernya doang terus menghina-hina film atau menjelek-jelekan film tanpa menonton filmnya dulu ya, kan belum tahu gimana. Mungkin trailernya sengaja dibuat kurang biar penasaran. Iya, biar penasaran atau pas kalian nonton wah gitu kan, belum tahu. Mari berdiskusi di kolom komentar ya, menurut kalian di mana, mungkin kita ada yang miss ya. Oh, sebenarnya scene ini tuh ngejelasin scene ini ya. Bolehlah kita berdiskusi di kolom komentar. Teori-teori. Iya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe deh, dan nyalakan tombol notifikasinya, dan juga follow Instagram Cinecrib ya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye!